Barusan saja hari ini, tanggal 31 Mei 2021, kami pimpinan pusat Muhammadiyah, saya selaku Ketua Umum, ditemani oleh Dr. Agung Danarto dan Profesor Hilman Latif, berdialog, bersilaturahmi dengan Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia di bawah pimpinan Jenderal Purnawirawan Wiranto. Hadir mayoritas anggota Dewan Pimpres sebagai ikhtiar untuk terus merajut kebersamaan. Silaturahmi ini tentu memanfaatkan momentum Syawalan atau momentum Idul Fitri. Tapi lebih khusus lagi, tukar pandangan, tukar gagasan, tukar informasi, dan sekaligus juga bagaimana kita mencari jalan keluar dari problem-problem kehidupan kebangsaan di negeri tercinta ini. Fokus yang banyak didiskusikan menyangkut integrasi dan kesatuan bangsa dalam situasi pandemi COVID-19. Ada beberapa hal yang memang diajukan kepada Muhammadiyah tentang bagaimana pandangan Muhammadiyah mengenai situasi kebangsaan, kemudian apa pandangan Muhammadiyah mengenai persoalan integrasi dan persatuan bangsa, dan bagaimana menghadapi pandemi. Ada beberapa poin yang kami sampaikan. Satu, kehidupan kebangsaan kita sebagaimana hukum dinamika kita bernegara itu selalu ada kemajuan-kemajuan, tetapi juga ada problem-problem yang krusial di tubuh bangsa ini. Ada problem persoalan persatuan atau integrasi, ada problem soal ketatanegaraan kita atau sistem ketatanegaraan kita, kemudian juga ada problem yang berkaitan dengan bagaimana kita mengelola kehidupan kebangsaan kita, dan yang lebih fundamental lagi bagaimana pandangan kita dan masalah yang menyangkut konstitusi dan Pancasila sebagai dasar kita berbangsa dan bernegara. Serta yang terakhir, bagaimana menghadapi isu-isu yang terakhir. Dalam konteks persatuan atau integrasi bangsa, kami menyampaikan bahwa memang betul seperti dari Pak Wiranto sampaikan bahwa bangsa kita majemuk, ada dua sisi seperti mata uang yang sama. Di satu pihak ada hal-hal yang sangat positif, yang kedua ada hal-hal yang memang bisa menjadi faktor disintegrasi. Dalam konteks ini, Muhammadiyah memandang dan menyampaikan pandangan bahwa ada masalah-masalah yang berkaitan dengan pembelahan politik, kemudian ada kesenjangan sosial, kemudian juga ada ruang ketika kita tidak bisa lebih leluasa mengembangkan potensi integrasi, tapi yang muncul adalah potensi disintegrasi. Nah, dalam konteks ini maka yang diperlukan adalah dialog antar komponen bangsa, termasuk antara pemerintah dengan kekuatan-kekuatan bangsa. Pertama, di dalam menyelesaikan persoalan-persoalan dari soal pandemi, masalah KPK, kemudian masalah Palestina, kemudian juga masalah kesenjangan sosial yang ini sangat krusial. Nah, pentingnya dialog agar berbagai pertentangan itu harus menjadi titik di mana kita bertemu. Yang kedua yang kami sampaikan bahwa masalah konstitusi dan Pancasila ini memerlukan
visi, pandangan, dan juga jiwa dari elit dan warga bangsa agar memahami secara proporsional, secara benar, dan objektif mengenai bagaimana kita berbangsa dan bernegara ini harus didasarkan pada konstitusi dan nilai-nilai Pancasila. Dan sama pentingnya adalah karena bangsa ini hidup dalam sumber nilai agama, di mana umat beragama ini menjadi kekuatan penting di Indonesia, maka juga agama harus memperoleh tempat yang penting, serta masalah kebudayaan bangsa. Nah, dalam konteks ini maka perlu rekonstruksi, pemahaman, pemaknaan, dan juga implementasi mengenai agama, mengenai Pancasila, konstitusi, dan kebudayaan luhur bangsa, agar semuanya menuju pada kehidupan kebangsaan kita yang bersatu, berdaulat, adil, makmur, dan berkemajuan. Dan ini memerlukan usaha bersama agar kita tidak centang perenang di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian yang ketiga, dalam konteks menyelesaikan persoalan-persoalan kebangsaan, itu Muhammadiyah juga menyampaikan bahwa kita perlu jujur, kita perlu terbuka, sekaligus juga mengedepankan solusi. Dalam hal KPK misalkan, kami Muhammadiyah secara tegas menyampaikan bahwa problem tes wawancara kebangsaan ini dimulai dari materi dan prosesnya yang bias, reduksi, dan juga tidak berstandar. Nah, dalam konteks ini maka Muhammadiyah berkeberatan dengan masalah yang menyangkut tes wawancara kebangsaan dan jangan diperluas untuk ASN maupun untuk kepentingan lain. Kita harus punya standar yang objektif dan berlaku untuk seluruh aspek dan komponen kehidupan kebangsaan kita, agar tidak terjadi bias, politisasi, maupun juga akhirnya kontroversi. Dalam hal pandangan mengenai radikal, ekstrim, dan lain sebagainya, Muhammadiyah juga tetap pada pandangan bahwa radikalisme, ekstremisme, bahkan terorisme itu bisa atas dasar apa saja, agama, ideologi, kemudian juga alam pikiran lain. Maka tidak cukup memadai ketika radikalisme, terorisme, dan ekstremisme itu selalu dikaitkan dengan agama, lebih khusus lagi Islam. Nah, dalam konteks ini maka perlu ada dialog konseptual. Nah, yang terakhir yang juga kami sampaikan bahwa Muhammadiyah dalam konteks kesatuan bangsa itu juga didasarkan pada nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan yang menyatu. Ketika kita membela Palestina, sesungguhnya di situ terkandung misi kebangsaan, di mana kita menentang segala bentuk agresi dan kolonialisme dalam bentuk apapun, dan kita mendukung Palestina itu juga atas dasar prinsip-prinsip kemerdekaan itu. Bersamaan dengan itu, Indonesia harus ikut dalam menciptakan ketertiban dunia dan perdamaian abadi. Nah, konteks ini perlu pemahaman dan jangan menjadi masalah dalam kehidupan kebangsaan.